Puji Tuhan, Bapak Ibu yang berbahagia, salam sejahtera di dalam Yesus Kristus kembali. Saat ini kita bersama-sama duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan firman Allah. Namun mari kita tunduk kepala, mohon hikmatnya, kehadirannya, dan semuanya diberkatinya. Kembali Bapa yang baik, kami bersyukur dan bersukacita saat ini. Rahmat anugerah Tuhan, kembali Tuhan membangun iman kami. Datang di bawah kaki-Mu dan bersama-sama nikmati firman-Mu. Engkau hadir dan firman-Mu pun hadir. Kuasa-Mu hadir pula. Serahkan semua dari awal sampai akhirnya dan pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang berbahagia, kami sangat bersukacita kalau saat ini kita boleh berjumpa di bawah kaki Tuhan untuk menikmati kebenaran firman Allah. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti tidak pernah dan sudah mengalami bagaimana menguji kehidupan iman kita ini. Memang itu seharusnya begitu supaya kita meningkat kedewasaannya. Kita tidak boleh menjadi jemaat begitu saja, tapi harus tingkatkan iman kita, takwa kita, pelayanan kita, kehidupan kita dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Kejadian pasal 22 ayat 2 yang mengatakan demikian. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saya pikir dan saya kira semuanya sudah tahu ayat-ayat ini dalam ceritanya tentang bagaimana Allah menguji iman daripada umatnya yang disayangi. Dan kita melihat bagaimana selanjutnya kita akan bersama-sama. Nah, pernahkah Anda mengalami iman yang teruji? Ini pertanyaan. Dan siapkah Anda seandainya hal ini diuji Tuhan? Ini pertanyaannya. Ya. Kami percaya semua orang beriman yang menyatakan dirinya orang Kristen itu tidak lepas dari ujian iman. Agar kita bisa naik. Kalau iman kita naik, itu pasti berkatnya juga naik. Tapi, nah ini tapinya, cobaan juga naik. Masalah juga naik. Tapi kita tidak usah takut dan gentar. Abraham pun mengalami seperti itu. Allah itu berkata kepada kita, maka hal itu merupakan sesuatu yang sangat indah. Ada pertanyaan kenapa bisa begitu. Banyak kehidupan orang beriman itu menjadi kosong, kering, dan ya boleh katakan mati imannya. Karena tidak pernah merasakan Allah bicara dalam kehidupanmu. Karena engkau sudah lepas dari Tuhan. Banyak hal yang membuat itu terjadi. Abraham mendengar Tuhan bicara, namun Abraham juga melihat sesuatu yang indah. Dan sesuatu yang ya dapat dikatakan menyenangkan lah. Tapi walaupun demikian pasti timbul hati pikirannya Abraham. Kok begini ya? Katanya mau jadi
keturunan sebanyak bintang di langit. Tapi baru anak satu aja udah mau diambil, ini tidak mungkin begitu ya. Ini bahasa saya begitu ya. Tapi justru kita melihat bagaimana indahnya Tuhan itu menguji Abraham. Dan kalau kita teliti, sebetulnya cara Tuhan menguji itu banyak macam. Tapi saat ini saya berikan beberapa hal. Yang pertama, kadang-kala Allah itu menguji dengan satu pilihan. Di hadapan kita. Karena memang hidup ini adalah hidup penuh dengan pilihan. Hidup ini ada sesuatu yang mesti dipilih. Esau, Yakub, ya, itu juga memberikan pilihan daripada Tuhan. Jika kita hidup dalam hal kutuk, itu berarti bukannya Allah yang marah. Bukan seperti itu, banyak orang anggap begitu. Wah, ini Tuhan marah ini. Ya, kenyataannya karena hidupku jadi begini. Tapi kalau kita hidup diberkati oleh Tuhan, tujuan Allah itu harus ada dalam pemikiran kita. Kalau mau diberkati Tuhan, ya mesti ibadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dia sumber kehidupan. Sumber segala berkat. Jadi kalau pilihan itu menjadi bagian kita, yang kita pilih yang baik, kita pilih yang sesuai kehendaknya, kita pilih seluruh firman-Nya, kita pilih seluruh apa yang Tuhan mau, pasti jawabannya pun mulia. Tapi sebaliknya kalau kita menentang kepada Tuhan, dalam arti kita milik menyakitkan hati Allah, menyombongkan diri kepada Allah, tidak mau lagi kehendak Allah. Ya maaf katalah, ya bahasa kasarnya terkutuk kita ini. Bukanlah berkat. Jadi ujian iman itu juga memberikan pilihan buat kita ini. Tergantung bagaimana Bapak Ibu jawabannya. Yang kedua, yang kita menjam Alkitab, dengan memberikan pengalaman padang gurun. Artinya, ya istilahnya itu padang gurun artinya kehidupan hari ke hari. Pergumulan, bagi tantangan dan lain sebagainya, cobaan. Ya. Dan gambaran yang kita hadapi waktu-waktu lalu, itu merupakan bahagian yang tidak boleh tidak merupakan bahagian hari ke hari seperti bangsa Israel 40 tahun padang pasir. Segala masalah yang dihadapi. Tapi bangsa Israel dia tetap kokoh. Walaupun diuji. Ya. Abraham walaupun dia diuji. Musa walaupun dia diuji. Dan lain-lain nabi yang lain yang hidup berkenan kepada Tuhan diuji. Semuanya boleh katakan goal. Melewati ujian iman. Jadi semangat. Nah kalau itu menjadi bagian kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini, pengalaman yang pahit, pengalaman yang berlalu yang tidak enak bagimu, justru itulah di balik itu akan engkau melihat kehebatan pertolongan Tuhan. Sepanjang kita tetap kokoh dalam ujian iman. Kemudian yang ketiga, dengan meminta atau mengambil sesuatu yang paling kita kasih. Nah ini memang tidak semua orang seperti itu. Ada bagian-bagian 1, 2 atau berapa orang. Seperti hanya ini aja ya. Abraham ini.
anak sangat dikasih, tahu-tahu diambil, diminta, ya, untuk dikorbankan di Gunung Moria. Tapi Abraham dia tetap kokoh, tetap berdiri teguh, karena di dalam pilihan itu, panggilan itu bagi dia, di belakangnya, di dalamnya, rahasianya sangat positif. Karena itu Abraham dia laksanakanlah anak yang dikasihinya, Ishak. Bukan Ismail, Ishak yang dikorbankan. Karena Ishak itu anak tunggal dari Sarah. Kalau Ismail bukan anak tunggal. Nah, kita mau lihat Abraham diberkati yang berkelimpahan. Contoh-contoh sederhana ini, mari kita koreksi, kita teliti, kita nilai, ya, kita pegang teguh supaya keyakinan kita ini tetap kokoh di tengah-tengah uji iman dari Tuhan, walaupun sakit secara daging. Tapi Bapak Ibu kita sekalian, kita melihat hebatnya kemenangan setelah melalui uji iman itu. Karena itu janganlah takut, gentar, lemah, mundur, tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan, gara-gara karena rencana Tuhan ini. Saya percaya Tuhan menyempurnakan segala-galanya. Karena punya Allah yang luar biasa. Tuhan berkati apapun masalahmu, ujian apapun, tetap pegang teguh kebenaran Alkitab. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, Bapak firman-Mu. Kami manusia terbatas, hamba-Mu pun terbatas. Tapi mari Bapak roh hikmat-Mu akan mengurapi setiap pribadi pendengar ini. Supaya kalau mereka bisa menghadapi ujian iman, apapun bentuknya ujian itu, berikanlah mereka kemenangan, kekuatan, supaya mereka tidak jatuh karena ujian ini. Tapi mereka tetap di hadapan-Mu Tuhan, semangat. Karena di balik itu semuanya berkat melimpah. Hamba berhenti, tapi roh hikmat-Mu menyertainya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa syukur. Amin.